Si paling perdana. Gempa yang melanda Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut mengakibatkan sejumlah kerusakan. Puluhan warga terluka dan ratusan rumah rusak akibat gempa ini. Hingga pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, 10 desa dan 5 kecamatan di Kabupaten Bandung serta 11 desa dan 3 kecamatan di Kabupaten Garut merasakan dampak dari gempa tersebut. Korban luka terdampak paling banyak berada di Kabupaten Bandung dengan 58 orang luka ringan, 23 orang luka berat dan 450 orang mengungsi. Sementara di Kabupaten Garut hanya 1 orang korban yang mengalami luka ringan. Rumah sakit Bedas Kertasari dan Puskesmas Kertasari saat ini merawat korban yang mengalami luka ringan maupun sedang. Selamat malam Indonesia, Jordan Ghazali kembali menghantarkan DMP Evening News untuk edisi hari ini, Rabu 18 September 2024. Beragam berita yang faktual dan terkini telah kami siapkan untuk mengisi ruang informasi Anda. Dan berikut adalah fokus utama kami untuk malam hari ini. Istana bela Kaisang singgung Mahfud MD yang pakai jet pribadi. Jendela venue basket PON 2024 copot karena angin kencang, penonton kena serpian kaca. Serta Hizbullah yang bersumpah akan menghukum Israel usai ribuan pager perbatasan Lebanon diledakkan. Kepala Presidential Communication Officer atau PCO Hasan Nasbi merespon polemik dugaan gratifikasi yang dituduhkan kepada putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep. Hasan menilai respon publik itu seakan-akan menyudutkan Kaisang, padahal Kaisang bukan merupakan penyelenggara negara. Ia juga menyinggung Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri yang kerap menggunakan jet pribadi. Padahal dalam rentang waktu itu Megawati menurutnya masih tercatat sebagai ibu dari Puan Maharani yang menjabat sebagai Menko PMK hingga Ketua DPR RI. Posisi itu menurutnya mirip dengan Kaisang yang saat ini tercatat sebagai putra Presiden yang merupakan penyelenggara negara. Bahkan menurutnya Mahfud MD sudah mengakui ke publik bahwa kerap menaiki jet pribadi milik Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Oleh sebab itu Hasan menilai kondisi Kaisang itu dijadikan trial by the pers alias peradilan sepihak yang dilakukan oleh media massa dengan memberitakan terus-menerus sehingga menarik opini publik untuk menghakimi pihak yang dianggap bersalah, padahal proses perkaranya belumlah selesai atau berkekuatan hukum tetap. Sebanyak 6 juta data nomor pokok wajib pajak atau NPWP diduga bocor dan diperjualbelikan di Brits Forum. NPWP milik tokoh-tokoh penting termasuk Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga muncul dalam data tersebut. Dugaan kebocoran data ini disampaikan pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Amprianto dalam postingannya di media sosial Twitter pribadinya Segron pada Rabu 18 September 2024. Menurut Teguh, data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yang bocor mencakup informasi sensitif seperti nomor induk kependudukan atau NIK, NPWP, alamat, nomor telepon, dan email. Mediasi terkait konflik di antara ojek online dan ojek pangkalan di Pasar Impun Kota Bandung, Jawa Barat telah berlangsung 2 kali. Terakhir adalah pada Selasa 10 September 2024 lalu. Hasil mediasi terakhir pun telah disetujui dua belah pihak. Namun ojek pangkalan Pasar Impun mengungkapkan masih perlu ada mediasi lanjutan. Alasannya karena mediasi yang terakhir tidak dihadiri oleh anggota Opang. Perwakilan Opang Pasar Impun Hadis Ermawan menjelaskan, mediasi lanjutan diperlukan guna menyoal uang ganti rugi untuk KTA anggota Opang yang semuanya berjumlah 136 orang. Ia mengatakan permintaan uang ganti KTA itu diajukan jika Opang memang didorong untuk menjadi ojol. Adapun besaran nilai uang yang diminta untuk ganti rugi KTA adalah 10 juta rupiah per anggota. Artinya dengan total 136 anggota Opang, total uang ganti rugi ialah 1,36 miliar rupiah. Meski begitu, Hadis mengatakan bahwa saat ini Opang Pasar Impun masih dalam proses pengumpulan KTA semua anggotanya. Setelah itu ia menyebutkan baru akan ke kecamatan untuk meminta difasilitasi guna mediasi lanjutan terkait hal ini.
Terima kasih sahabat DMP, Anda masih mendengarkan DMP Even News, produksi DMP Integrated Media Network. Bencana kembali menimpa PON 2024 Aceh Sumatera Utara. Kali ini arena pertandingan panahan yang terletak di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh menjadi porak-poranda akibat dihempaskan hujan dan angin kencang pada Rabu 18 September 2024. Dikutip dari antara tenda-tenda bagian kiri arena ambruk karena dihantam angin kencang. Sementara tenda-tenda yang lain juga terlepas dari beberapa persambungan. Selain itu, sejumlah kipas dan fasilitas lainnya terjatuh dan basah. Ditambah lagi satu unit televisi di bagian tribun juga jatuh dan basah. Tidak ada korban luka akibat kejadian ini. Meski insiden terjadi seusai babak semifinal nomor nasional putra dan putri PON. Para atlet awalnya sedang beristirahat sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia bagian Barat, sehingga mereka beramai-ramai berlari ke tengah lapangan lantaran hujan badai yang mengguncang keras tenda-tenda atlet. Dewan Hakim Pertandingan Panahan PON 2024 Ilham Maulana menyebut bahwa lomba nomor nasional yang seharusnya kembali dimulai pukul 1 siang waktu Indonesia bagian Barat akan ditunda ke waktu yang belum ditentukan. Jendela di venue basket yang berlokasi di Kompleks Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh copot menimpa penonton saat terjadi angin kencang. Sejumlah orang disebut terkena serpihan kaca. Berdasarkan pantauan DMP Integrated News, insiden tersebut terjadi pada saat pertandingan basket 3x3 beregu putri Sumatera Utara melawan Sulawesi Selatan pada Rabu 18 September 2024. Saat kejadian, kedua tim baru memasuki lapangan untuk bertanding. Tiba-tiba angin kencang disertai hujan terjadi. Jendela di salah satu bagian venue copot dan menimpa sejumlah penonton. Para penonton tampak berlarian menyelamatkan diri. Technical Delegate Basket 3x3 Trianti mengatakan beberapa penonton ada yang terkena serpihan kaca di bagian punggung dan tangan. DMP International News. Milisi di Lebanon Selatan, Hizbullah, bersumpah akan menghukum Israel usai diduga meledakkan ribuan pager di negara tersebut pada Selasa 17 September 2024 waktu setempat. Dikutip dari Mer News, mereka menganggap Israel sepenuhnya bertanggung jawab atas agresi kriminal ini. Hizbullah juga menyebut rezim Israel akan menerima hukuman yang adil atas agresi mereka. Israel diduga menanamkan alat peledak pada pager yang diimpor dari Taiwan ke Lebanon untuk Hizbullah. Dalam rilis resmi, Hizbullah juga meminta warga untuk waspada terhadap rumor yang memicu perang psikologis. Pernyataan Hizbullah muncul usai ribuan pager meledak di sejumlah wilayah di Lebanon. Imbas insiden ini, 9 orang tewas dan 2.800 orang mengalami luka-luka. Israel sejauh ini belum mengeluarkan pernyataan soal ledakan dan membantah atau mengonfirmasi tuduhan yang disematkan kepada mereka. Demikian DMP Even News untuk malam ini. Tetap mendengarkan kami setiap hari Senin hingga Jumat di mana Anda mendengarkan podcast ini, serta kanal YouTube kami DMP Media Network. Kami selalu menerima kritik dan saran melalui surel kami di redaksi @dmpmedianetwork.com. 24 jam berita faktual dan terkini lainnya di situs kami dmpmedianetwork.com. 98 hari lagi menuju hari Natal. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jordan Gozali pamit undur diri. Ini adalah DMP Integrated News. Lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia dan selamat beristirahat.